Eugene, Yanqing terlalu suram. Akan kubawa kau berjemur. Di bawah mentari, Jinjo. Moyang, bawa aku melihat. Mentari, Jinjo. Aku ingin keluar dari sini dengan kakiku sendiri. Ibu, aku akan kembali menjemputmu. Orang ini akan mati satu persatu untuk menemanimu di alam baka. Eugene, kalau kamu pergi, Keluarga Shen kelak tidak akan pernah menanggung hidupmu lagi. Jika keluarga Shen tidak mau, aku yang akan menanggungnya. kamu. Ayah, Kakak. Hentikan mobilnya. Peluk aku. Ayo, menikmati mentari Jinjo. aku berhasil keluar. Aku benar-benar berhasil keluar. Ternyata mentari Jinjo. Sehangat ini. Ibu, apakah itu kamu? Kau juga bahagia untukku, kan? Menerobos sangkar besi terlahir kembali. Gadis bodohku, mentari di hari esok hanya akan semakin terang benderang. Kenapa menangis? Jangan takut, kita sudah pergi dari keluarga Shen dan tidak akan pernah kembali lagi. Mata yang begitu indah. Kenapa harus menangis? Kalaupun harus menangis, Seharusnya air mata kebahagiaan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ajin, ke rumah sakit. Para bandar narkoba ini. Dasar bangsa benar-benar sulit ditangkap. Dasar para pekundang dari wilayah barat. Kita beko sekali. Selalu saja gagal di saat genting. Wilayah barat ini terlalu tenang. Anak buah ketua Huo Sudah terlalu lama hidup enak. begitu turun ke lapangan. Wajar saja, koordinasi mereka kurang baik. Ketua, Syukurlah tidak ada tulang yang patah. Kamu harus tahan sedikit ya. Sudah 3 hari. Kenapa Eugene belum bangun juga? Anak itu sudah bertahun-tahun kurang gizi. Luka di tubuhnya juga cukup parah. Ditambah lagi kamu membawanya jauh-jauh dari Yanqing ke sini, badannya hampir hancur. Tunggu saja. Oh ya, kakekmu tadi pagi meneleponku. Dia menanyakan, apa benar kamu yang membawa Eugene pergi? Pertanyaan bodoh. Memangnya aku akan membawa kabur istri Shen Feng? Moyang, Tuan Desar Shen baru saja meninggal dunia. Kamu malah menculik cucu perempuannya dan membawanya kabur, bahkan menembak di kediaman lama mereka. Apa mau sebenarnya? Member on tag. Kakekmu bilang, mengenai tindakanmu yang tidak patuh perintah dan menerobos masuk ke kediaman Shen. Hasil hukumannya sudah keluar. Kamu diberi peringatan. Tapi kalau terulang lagi, jabatanmu akan dicopot. Dasar anak nakal. Dari kecil sudah tidak patuh. Menyelamatkan. Gadis tak berdosa. Yang dikilik ke pegunungan adalah tugas benteng tembok. Aku ini sedang berbuat kebaikan. Seharusnya atasan memberiku Penghargaan.
Ini perawat saat mengganti pakaiannya. Ditemukan di dalam sakunya. Nona Yuenda tidak boleh berkeliaran. Sudah bangun. Moya, Eugene ini terlihat seperti anak kecil. Nanti, bagaimana kalau kamu anggap dia sebagai putrimu? Lalu adopsi saja. Dia nenekmu. Sudah cukup. Turun. Dia sangat benci dipermainkan oleh Xi Jingwan. Kalau dia sampai tahu aku yang merencanakan ini, Bisa-bisa dalam sekejap mata. Dia akan memulangkanku ke keluarga Shen, bahkan membunuhku. Untuk saat ini, aku harus terus berpura-pura bodoh. Mou Yang adalah senjata yang ingin kugunakan. Tapi senjata ini belum cukup tajam. Gadis kecil bodoh. peluk. Peluk. Ayo, kembali ke benteng tembok. Gadis kecil bodoh ini diabsarkan oleh keluarga Shen sampai jadi begini. Kenapa masih bisa secantik ini? Ketua. Kulihat Anda seperti ayah yang baru punya anak. Sanggup Waktu kakak iparku melahirkan. Kakakku persis seperti Anda. Pergi sana. Bagaimana dengan yang namanya Xianing? Bagaimana keadaannya? Kak Xianing. Ketua, waktu kakakku melahirkan, kakak iparku juga persis seperti Anda. Saya Ning. Xianing. Dia baik-baik saja, hanya luka luar. Tapi aku sudah bertanya padanya. Dia bilang, dia ibunya Eugene. Dia adalah siswi yang pernah dibiayainya. Dia tahu Eugene menderita di kediaman lama itu. Jadi dia diam-diam pergi merawatnya. Sudah diselidiki kenapa keluarga Shen mau membunuh Eugene. Katanya Tuan Besar Shen mewariskan seluruh hartanya pada Eugene. Mungkin itu alasannya. Tapi yang lainnya, Xianing juga tidak tahu. hanya karena uang tega membunuh. Biarkan Xianing pergi. Beri dia uang. Suruh dia pergi sejauh mungkin. Jangan ikut campur urusan keluarga Shen lagi. Masalah rumit ini. Ketua, sebaiknya Anda jangan mengusi keluarga Shen lagi. Anda bertindak gegabah di kediaman lama itu. Atasan sudah menjatuhkan hukuman. Kalau terus membuat masalah, akibatnya tidak akan baik. Betul. Begini, Anda baru saja membatalkan pertunangan. Tidak lama kemudian, Anda membawa kabur orangnya. Dan membuat keributan. Karena tidak ada catatan eksekusi. Anda bilang mereka akan membunuh Nona Yu. Selain Anda, siapa yang percaya? Tentu saja aku percaya Anda. Ketua, Begini saja, Anda sudah membawa Eugene kemari. Anggap saja masalah ini selesai sampai di sini. Anda dan keluarga Shen, jangan saling mengungkitnya lagi. Dengan begitu semua bisa jaga muka. Bagaimanapun, Penguasa lokal di Yangcheng. Penderitaan gadis kecil itu Tidak bisa kubiarkan begitu saja. Penguasa lokal apaan? Cepat atau lambat akan kuhancurkan keluarga mereka. Ayo, Kembali ke benteng tembok. Hormat Ketua. lain kali kalau kalian latihan malam. Bisa tidak? pakai baju yang benar. Dengar. Siap. Satu lagi. 50 putaran kemarin. Belum selesai, sudah istirahat. Kalian kira aku tidak tahu. Sekarang pergi lari 100 putaran untukku. Jangan istirahat sebelum selesai. Dengar ya, aku Mo Yang. Seumur hidupku paling benci dibohongi. Cepat. Siap. Dengar. Aku Mo Yang. Seumur hidupku paling benci dibohongi. Eugene, Taijinju udaranya kotor. Ayo kumandikan. Ayo. Aku mau kakak yang memandikanku. Ini di benteng tembok. Ini isinya laki-laki. Mana? Ada kakak perempuan. Kakak memandikan. Ketua, ini yang kau suruh aku beli. Pakaian anak dan alat lukis. Pakaian anak. Kakak, aku mau kamu yang memandikanku. Anak kecil, kamu mau aku yang memandikanmu? Nanti kulitmu bisa lecet. Sebaiknya, minta ketua saja. Ketua itu orangnya lembut. Aku mau kakak yang memandikanku. Kalau aku terlambat selangkah, aku juga bisa dihukum lari 100 putaran. Theo, sini kubukakan bajumu. Hei, Eugene,
Ada apa ini? Waktu kamu di kediaman lama, Bukannya kamu yang memintaku memandikanmu? sekarang kamu tidak mau atau tidak berani. Mungkinkah dia tahu aku hanya pura-pura? Moyang, look. Tadi kamu panggil aku siapa? Kamu panggil namaku. Moyang. Jangan. Dia tak tahu apa-apa. Aku benar-benar bejat. Aku sangka Ternyata moralnya cukup tinggi. sudahlah, cubu ini adalah satu-satunya kartu karenamu yang suka. Berikan saja padanya. Setidaknya sebelum dia bosan. Aku akan aman. Hai. Kau, mau apa kau? Hey, gadis bodoh. Kau. Kalau kau begini terus, aku akan main kasar. Aku bukan orang baik. Aku hitung sampai 3. Apakah Moyang orang baik? Aku tidak tahu, tapi setidaknya bagiku, dia adalah matahariku di kala mendung, tangga kesuksesanku. Dan pisau balas dendamku. Dia jelas bukan Jen, apa kau pikir aku? Adalah orang jahat. Moyang adalah orang terbaik di dunia. Aku Moyang adalah orang terbaik. Moyang, kau itu bajingan paling brengsek di dunia. Dasar binatang buas. Kau benar-benar membawa orang. Kembali ke benteng B. Kau bahkan tega merebut. Kawan istri keponakan. Kau tak melepaskannya. Kau benar-benar tahu si hidung belang. Dasar Chow. Apa-apaan maksudmu? Dengan Chow itu. Eugene Dan. Dengar. Dan Minghi sudah membatalkan pertunangannya. Kau tidak bisa mewakili keluarga kau. Ikan urusanmu. Laporan pemeriksaan yang Kau minta sudah keluar. Eugene kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Karena marisan dari ayahnya. Dan faktor keturunan. Ditambah lagi, setelah dibawa kembali ke keluarga Shan, dia terus-menerus disiksa. Keturunan. Seumur hidupku Moyang paling benci. Orang berbohong padaku. Gunakan Shen Qingwan dulu untuk menguji sikap Moyang karena dia paling benci dibohongi orang. Masalah penulis bayangan itu pasti akan membuat Shen Qingwan membayar mahal. Ayahnya itu seorang Penderita skizofrenia. Dulu ibunya, Bersikeras menikahi. ayahnya. Hasilnya. Ayahnya sering kambuh, lalu mengurung Eugene dan ibunya Di dalam kandang anjing. Kandang anjing. Melukis untukmu. Untukku. Sungguh. Eugene, kau meniru kakakmu?
Eugene, kau meniru kakakmu lagi. Daripada langsung memberitahu Moya soal penulis bayangan itu, biarkan dia mengungkapnya lapis demi lapis, sedikit demi sedikit memupuk amarahnya, hingga amarahnya meledak. Ini lebih aman, ini juga akan menjerumuskan Shen Qingwan ke jurang kehancuran. Shen Qingwan, keluarga Shen, kalian akan jadi yang pertama kuhabisi. Ayah, wakil direktur song dari Dingshen Group. Wakil Direktur Song. Ada perlu apa Anda mencari saya? Shen Fan. Kami berpesan. Mulai sekarang Eugene akan kami yang urus. Mengenai perkebunan keluarga Shen, dia tidak tertarik karena itu adalah hasil kerja keras. Kakekmu seumur, kalian simpan saja. Oh ya, membawa Eugene pergi, memang tuanmu sudah lancang. Dia bilang, sebagai kompensasi dia akan mengadakan pameran lukisan perpisahan yang megah untuk Nona Qingwan. Bahkan akan jadi tur pameran nasional. Semoga Talon Shen berkenan menerimanya. Go on! Begitu Eugene pergi, Shen Qingwan, Kau bahkan tidak tahu cara mencampur warna. Hei, bagaimana ini? Kakak, tapi setidaknya ini bisa membuktikan bahwa si gila itu belum bicara macam-macam. Kita cari orang untuk memasukkan lukisannya untuk melewati masalah ini. Masalah selesaikan. Tapi Eugene itu bermaktu. Kalau suatu hari nanti, jika dia sadar, Kita harus membawa Eugene kembali. Masuk. Ketua, tadi kakekmu menelepon ke sini. Katanya besok pagi keluarga Shen akan berkunjung ke Pavilion Hangong. Jangan takut. Jangan takut. Ini karena perlakuan keji keluarga Shen. Kau jadi trauma. Dan refleks begini. Tenang saja ya. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu pada mereka. Jangan takut. Aku tidak takut. Aku bahkan tak takut mati. Lagi pula, hidup ini jauh lebih menyiksa bagiku. aku cuma takut. Mati sebelum dendamku terbalaskan. Jangan takut. Jangan takut. Ada kau di sini. Aku jadi tidak takut. Bagus. Jangan takut. Jangan takut. Bagus. Jangan takut. Siapkan mobil. Kembali ke Hanggongguan. Baik, Kebetulan, selesaikan semua ini. kau ke NG. Sesuai tinggi badan Eugene. Dan berat badannya sekarang. Siapkan beberapa set pakaian. Wala ke Hanggongguan. Baik. Tunggu. 100 set. Baik. Wang Jingwei kau hilaya. Ngepeng kau di depan rumahku. Hey Mo, ku dengar demi merebut gadis bodoh. Kau mengobrak-abrik keluarga Shen. Jadi ini si bodoh itu ternyata cantik juga ya. Ada urusan apa? Cepat katakan jangan bertele-tele. Pantas saja kau ketua Bibau. Jujur saja, aku akan mengakuisisi kebun teh Shen karena kau sudah membuat keributan di kediaman Shen. Tentu saja kau tak akan membela keluarga Shen lagi. Begini, aku beri kau hadiah besar. Ini daftar pengedar narkoba yang kau cari-cari. Ku harap kau tidak campur dalam akuisisi. Kakek. Kak, tadi NG mengirim Lebih dari 100 set pakaian. ruang ganti sampai hampir penuh. Ini kan untukku dong. Mimpi sana. Aku satu-satunya perempuan di rumah ini. Masa bukan untukku sih? Kakakku sayang, kau benar-benar membawanya pulang. Cantik. Sayangnya bodoh. Anak baik. Ayo kuantan kau baju. Kakek, kau ini memang belum kapok juga. Kau, biarkan Eugene menginap semalam di Hanggongguan. Besok saat keluarga Shen datang, Kembalikan dia pada mereka. Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Kenapa? Apa kau mau? Merebut Eugene untuk dirimu sendiri. Daza, kau berandal. Tuan muda, Anda akhirnya pulang. Jangan berdebat dengan Tuan Besar. Tuan Besar pagi ini sangat senang. Dia bahkan menyuruh dapur membuatkan makanan kesukaanmu, ubi karamel. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang merindukanmu, bocah nakal? Itu aku makan sendiri. Oh, apa kau tidak takut? Jijik bersumu koput. Kalau begitu kau juga jangan senaknya. Eugene ini, dia harus pergi. Dia tunangan Minggi. Kenapa? Kau biarkan dia di sisimu. Kakek, aku sudah mewakili keluarga. Gao membatalkan pertunangan dengan keluarga Shen. Keluarga Shen juga setuju. Hubungan Mingyi dan Eugene sekarang. Paling hanya sebatas sesama penghuni bumi. Kalau begitu dia makin harus pergi. Bukan begitu, kakek. Keluarga Shen ingin membunuh Eugene demi warisan. Apa katamu? Kakek, Kalau tidak mana mungkin, aku sampai menodongkan senjata di rumah Shen. kakek Shen mewariskan semua hartanya kepada Eugene malam itu. Kalau aku terlambat membawanya pergi, Dia pasti mati. kakek tidak tahu saja bagaimana kehidupan Eugene Di keluarga Shen. makan tak pernah kenyang. Pakaian kumpang camping. Dan sekujur tubuhnya penuh luka. Geng bajingan keluarga Shen itu hanya karena Eugene punya masalah mental. Mereka sinaknya memukul dan memakinya. Kakek tega menyuruhku mengembalikan Eugene ke neraka itu. Kakek. Kalau kau memang mau Eugene tinggal, Kenapa kau? kembali ke sana dan membawanya untuk bertemu. Dengan keluarga Shen, Aku sudah menyuruh Song Hao menyampaikan pesan. Wang tidak kami inginkan. Warisan ku kembalikan pada mereka. Penren lukisan juga. Sudah kuruskan untuk Shen Qingwan. Para bajingan itu tahu malu datang kemari untuk meminta orang. Tentu saja, aku harus kembali memberi pelajaran. pada anjing-anjing itu, Oke. Tapi jangan bertindak terlalu jauh ya. Tenang. Bagaimana? Tapi kurasa Baju ini kurang pantas untuk Ajin. Kakek. Kalian berdua sudah tua bangka. Belum pernah lihat wanita cantik. Boka naka. Anggomong-gomong. Eugene tidur sendirian di kamar tamu. Rasanya tidak pantas. Malam ini biarkan dia tidur dengan si... Kakek. Tidak ada negosiasi. jangan kira kakek tidak tahu. Apa yang ada? Di kepalamu itu. Dia itu polos, tidak tahu apa-apa. Jangan jadi brengsek. cantik sekali. Aku mau yang ini. Aku curiga semua lukisan Shen Qingwan. Semuanya dilukis oleh Eugene. Mana mungkin? Eugene bisa melukis? Jangan-jangan dia tidak bodoh. Memangnya siapa yang bilang orang bodoh tidak bisa melukis? Karena aku belum bisa. Yakin 100%? Kau bantu aku dulu. Awasi Shen Qingwan. Kalau dia pakai pelukis bayangan, berarti kecurigaan ini terbukti. Tanya langsung ke Eugene. Bukankah itu cara tercepat? Tidak mungkin dia sampai tidak mengenali lukisannya sendiri. Apa orang
Orang Bibau itu tidak becus. Cuma makan gaji buta. Sialan, ini masalah yang bisa kuselidiki. Hanya dengan menggerakkan jari. Buat apa memprovokasi Eugene? Tangguh, selain membantuku, mengawasi Shen Qingwan, sekalian bantu aku selidiki Ibu Eugene. Bagaimana cara meninggalnya? Kak Xiaoning, Agent, Kak Xiaoning, syukurlah. Oh, baik-baik saja. Aku lega. Kau di mana sekarang? Moyang memberi uang. Menyuruh orang mengantarku pulang kampung. Selama ini, aku menunggumu telepon. Aku hampir mati cemas. Moyang tidak macam-macam denganmu kan? Moyang baik sekali padaku. Oh ya, Kak Xiaoning. Aku butuh kau mencarikanku seseorang yang bisa meniru gaya lukisanku. Suruh dia datang ke gedung pameran Hangong besok. Membuka lapak di depan pintu. Baik, akan segera kulaksanakan. Setelah masalah ini selesai, Kau hiduplah dengan baik. sisanya biar aku yang urus. Setengah tahun ini kau sudah bersusah payah. Tidak apa-apa, aku tidak masalah. Asal kau selamat. Kau juga harus hati-hati. Moyang bukan orang sembarangan. Kau mau meminjam tangannya untuk menghancurkan keluarga Shen sampai jadi abu? Itu bukan hal yang mudah. Aku tahu. Paling parah juga mati. Setelah semua ini berakhir, aku akan kembali mencarimu. Ajin, kau sedang apa di sini? Mencari toilet. Aku mau tidur. Tidur. Ajin. Thirla jalan. Luwat sini. Sejak bertemu denganmu, sehari tidak memelukmu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Selamat malam. Eugene kecil. Nona Yu, aku akan membantumu berpakaian dan bersih-bersih. Tuan Muda sedang menemani tamu di bawah. Keluarga Shen akhirnya datang juga. Sudah aku bilang barisan itu. Keluarga kami tidak mau. Kalian masih belum menyerah juga ya? Bagaimana bisa di dunia ini ada... Keluarga tidak tahu malu seperti kalian. Adik Ziyi, aku dan ayahku juga khawatir. Ajin di rumah kalian. Makan dan tinggalnya tidak layak. Karena itu, kami ingin membawanya pulang. Keluarga Mo, kami makan 3 kali sehari. Setiap makan ada 18 lauk. Ranjangnya pun terbuat dari bahan impor. Kau bilang dia tidak makan enak. Tidak tidur nyenyak. Eugene itu adalah anggota keluarga Shen. Baik secara logika maupun perasaan. Sudah seharusnya keluarga Shen yang merawatnya. Bukankah begitu? Eugene sudah dewasa. Nona Ajin sudah turun. Jane Castle, cepat kemari. Jalan ini jangan pakai merek mewah. Papan atas NK. Satu gaun ini saja harganya hampir 1 miliar. Mau yang membelikannya. Kalau kalian tidak buta, Seharusnya kalian bisa lihat Ajin. dirawat dengan sangat baik oleh kami. Jadi, kalau tahu diri, cepat enyah dari sini. Jangan paksa kakakku bertindak kasar. Ya, memang Ajin sudah dewasa. Tapi dia punya penyakit mental. Dia tidak bisa dianggap sebagai Orang yang punya kebebasan bertindak penuh. Dia tidak bisa hidup sendiri. Memangnya aku bukan orang. Itu Tuan Mo. Ini Aku tidak bermaksud begitu. aku ingin bilang. Ini Kami akan merawatnya dengan baik. bagaimana publik juga kami. adalah kerabatnya. Ini. Anda yang tidak punya hubungan apa-apa. Merawatnya seperti ini, itu hanya akan merepotkan Anda. Kalian sekarang yang sedang merepotkanku. Ajin, pulang ke rumah bersama kakak ya. Baik. Baik.
Kakak akan menjemputmu pulang sekarang. Ingin sekali melihat pameran lukisan kakak. Oh ya, Jin tidak bilang, aku sampai lupa. Nona Shen, grup Ling Sheng, sudah mulai mengurus pameran lukisan pensiunmu. Pelukis jenius sepertimu. Lukisan terakhir tidak akan butuh waktu 2 atau 3 bulan kan? Begini saja. Pameran lukisan terakhirmu kita tetapkan 1 minggu lagi. Bukan begitu Tuan Mo. Waktu yang ditetapkan sebelumnya masih 2 bulan lebih. Nona Shen, Tenang saja dengan cara kerja grup Ling Sheng. waktu seminggu cukup untuk persiapan. Tenang saja, aku pasti akan membuat pensiun melukis dengan penuh kehormatan. Membuat seluruh rakyat tahu. Di kota yang ada seorang pelukis jenius. Sepertinya Moyang sudah menebak kalau lukisan Shen Qingwan itu aku yang melukisnya. Shen Feng, Jangan serakah. Kau mau warisan kan? Uangnya sudah kuberikan. Pameran juga sudah kuadakan untukmu. Kalau kau berani datang lagi untuk mengambilnya. Aku ingat Wang Jingguai selalu mengincar kebun teh milik keluargamu kan? Aku tak keberatan bekerja sama dengannya dan mengubah kebun teh itu jadi resort. Tuan Mo. Kau Kenapa? Baik. Kami pergi sekarang. cepat pergi, tak akan kuantar. Ayah. Ayah. Kau tidak apa-apa. Kau. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Pergi. Kakek, kenapa tadi kau tidak masuk dan bicara? malah menyusup dari belakang. Jadi ini caramu. Mengajariku untuk selalu jujur. Kulihat kau terlalu menikmati bualanmu itu. Sampai aku tak tega mengganggumu. Karina, Eugene sudah di sini. Biarkan dia tinggal. Di pavilion Hanggong saja. Seorang gadis. Tinggal terus di benteng B. Menyedihkan sekali. Ya, Pameran kali ini Tak masalah jika kurang 1 lukisan supaya tidak ketahuan. Ayah, aku sudah tekan kontrak. Dengan berbagai merek, Jika kurang 1 lukisan. Dendanya bisa puluhan juta. dengan gaya lukisan Eugene itu. Mana bisa dicarikan pelukis pengganti? Ini semua adalah tiruanmu dari lukisan Shen Qingwan. Anda pasti pelukis ternama Shen Qingwan, kan? Aku sangat suka karya-karya Anda. Ini semua kuduplikasi 1:1 dari karya Anda. Tak kusangka ada yang bisa meniru lukisan si Hila Eugene sampai semirip ini. Iya, benar, menolongku. Shen Qingwan, kalau kau di pameran dan nekat, aku akan kesulitan membongkar kedokmu. Ikutlah dengan kami. Selamat datang, kau yang pertama di neraka. lihat apa? Jin. Aku hanya dimanfaatkan. Habislah aku. Apa aku ketahuan? Dia tahu aku memanfaatkannya. Aku marah sekali. Ikut aku. Jangan-jangan dia mau Mengembalikanku ke keluarga Shen. Jin. Kakakmu menipuku. Dia memanfaatkanku sebagai batu loncatan. Dan merampas lukisanmu. Akan kubunuh si Shen Qingwan itu. Ternyata nama besar Shen Qingwan bisa begitu melambung. Semua berkat Moyang. Dia lebih menyukai lukisan-lukisan ini dari yang dirumorkan. Kau kenal lukisan-lukisan ini? Ini lukisanmu kan? Lukisan ini sangat penting untukmu, ya. Reaksimu sangat besar saat melihatnya. Jangan-jangan dia tahu aku pura-pura bodoh. Jin, mau lihat Shen Qingwan? Hancur karena perbuatannya sendiri.
Dia sedang mengujiku. Kalau sampai mati di depan keluarga Shen, Itu tidak sepadan. Tidak mau. Aku tahu Ajin baik hati. Tapi aku penendam. Shen Qingwan sudah menindasmu bertahun-tahun. Aku tak akan melepaskannya. Begitu saja akan kubuat dia menderita. Shen Qingwan yang menipunya soal reputasi. Saja sudah berakhir seperti ini. Sedangkan aku menipu tubuhnya. Itu artinya nasib akan lebih buruk dari kematian. Jin, kau tadi ada yang ingin kau katakan padaku. Tapi kalau keluarga Shen bisa merasakan penderitaan yang sama. Aku rela. Dikuliti dan dicabik moyang keribuan kali. Tak. Tak Song Hao mencarimu. Ji, bawa Jin bermain dulu. Aku sudah suruh orang menemui Yan Bian. Sudah dipastikan. Kenapa dia membunuh Yu Shui? Benar karena perselingkuhan. Tuan muda, Yan Bian memang punya skizofrenia. Dirawat di Haicheng selama 5 tahun. hasilnya malah makin gila. Sekarang bicara pun sudah tidak bisa. Orang yang kutus hampir mati dicekiknya. Orang seperti itu. Kenapa Yu Shui mau menikah dengannya? Sekarang Yan Baian tak bisa bicara. Tunggu setelah pameran keliling selesai. Cari seseorang yang bisa bicara. Siapa? Wanita bernama Shen Yue itu. Kau selidiki. Dia punya mertua bermarga Zhou. Sebenarnya, hancur tidaknya keluarga Shen. Bukankah tergantung ucapanmu? Kenapa kau harus serepot ini? Menghabisi mereka satu persatu? Aku ingin bermain-main. Aku hanya ingin lihat apa benar seseorang bisa mati ketakutan. Saul Pameran. Sudah kuatur semua. Kau berencana kapan kau akan bertindak? Jangan terburu-buru. Qingzhou adalah perhentian terakhir. Pameran keliling ini, Biarkan dia bersenang-senang dulu. Wang Jinghuai sudah memberiku daftarnya. Selama waktu ini, aku akan tangkap beberapa bandar narkoba dulu. Pameran keliling pelukis ternama Shen Qingwan sudah mencapai perhentian ke-7. Perhentian terakhir yang ke-8 akan diadakan di Galeri Mio, milik Tuan Muda Jinzhou. Moyang Sembarang orang bisa masuk TV. menyala dengan berita darurat di sebuah runtuhan di Luocheng. Terjadi ledakan dahsyat. Penyebabnya Serikat Tenteng Bi dari perbatasan utara saat menangkap buronan bandar narkoba. Diserang secara tiba-tiba, menyebabkan misi gagal. Anggota serikat luka parah. Hecua Moyang dilarikan ke rumah sakit. Moyang, jangan sampai kenapa-kenapa. Moyang, jangan mati. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Kamu cemas melihatku terluka. Kenapa? Aku begitu takut dia mati. Apa aku takut kalau dia mati? Tak ada lagi yang membantuku balas dendam? Atau aku takut kalau dia mati, aku tak akan bisa menemuinya lagi. Dan aku akan sendirian lagi. Jangan-jangan aku. Tanpa sadar, sudah jatuh cinta padanya. Tak. Kau, aku tidak apa-apa. Tak akan mati. Astaga, kau lihat berita itu? Ya, bikin jantungan saja. Iya. Jelas tak apa-apa. Lihat saja, media-media itu bisanya cuma omong kosong. Kakek sudah hidup selama ini. masa kau tidak tahu? Media zaman sekarang memang begitu. Bagaimana bisa penangkapannya? Gagal. Pasti Wang Jinghuai menjebakmu. Jadi, bawa mereka keluar dulu. Ada yang harus kami bicarakan. Baik. Bukan dia yang menjebakku. Bukan. Karena dia sudah memberiku daftarnya. Dia tidak akan berbuat curang. Kalau tidak, saat penangkapan gagal, aku pasti akan langsung mencarinya. Maksudmu? Ada pengkhianat di sekitar Wang Jinghuai. Walaupun penangkapannya gagal. Tapi beberapa rekening luar negeri. Beberapa rekening luar negeri milik para pengedar itu sudah dilacak. Di antara rekening itu ada satu yang bermarga. Kau pasti akan sangat tertarik. Siapa? Shen. Kebetulan sekali, ya. Bagus sekali, brengsek.
Bantu aku sebarkan kabar. Soal Shen Qingwan memakai pelukis bayangan. Ipalai hisui milik Wang Jinghuai. Sampaikan. Apa rencanamu? Memainkan satu bidak catur. Satu bidak yang bisa memakan dua lawan sekaligus. Lukisan malam gulita. Anda ini bagus sekali. Tajumu cantik sekali. Terima kasih. Jangan takut. Itu Tuan Mo. Tuan Mo sudah tiba. Sialan, harus dapat berita utama. Jangan takut. Eda aku. Hai Mo. Kau gila. Kau foto pun. Tak akan ada yang berani menerbitkannya. Foto si buronan gila ini. Anakku sayang. Ayah di sini. Sialan. Kak. Jangan marah. Wang Jinghuai. Ini aku. Aku tahu kau selalu ingin merebut kebun teh keluarga Shen itu. Tapi akhir-akhir ini, jangan bertindak gegabah. Kau suruh aku diam, memangnya aku akan diam. Kali ini, aku akan memberinya sebuah hadiah besar. Akara ini pasti akan kuhancurkan. Orang gila yang cuma beruntung. Tahu begitu dari awal ku habisi saja dia. Pelukis jenius yang tak punya bakat. Menyesal tidak membunuhku lebih awal, kan? Tuan Mo. Lama tidak bertemu. Terima kasih sudah menggelar pameran ini untukku. Sama-sama. Jin cantik sekali hari ini. Memang lebih cantik dari kakaknya. Nona Shen. Tunggu apa lagi? Cepat perkenalkan mahakayamu. Baik. Sekarang akan saya perkenalkan pada Tuan Mo. Aneh sekali. Lukisan-lukisan ini, apa benar ini lukisan Shen Qingwan? Ternyata dia dalangnya. Tuan Wang. Apa maksud perkataan Anda? Sesuai ucapanku, tentu saja. Lihat saja pakaianmu seperti putri dari istana. Lukisan-lukisan suram begini. Memangnya kau yang melukisnya? Pantas saja kabar. Soal Shen Qingwan memakai pelukis bayangan. Dibisikkan ke telinga Wang Jinghuai. Rupanya dia ingin meminjam tangan orang lain. Aku dengar-dengar nih. Lukisan ini kau suruh orang lain yang melukis. Lalu kau palsukan, kan? Jangan-jangan kau sengaja mau melawan Moyang dengan sengaja menjelek-jelekan nama Shen Qingwan. Tuan Wang, aku tahu Anda dan Tuan Mo tidak akur. Perkataan Anda tadi Sudah menghina saya. mohon tarik kembali ucapan Anda. Tidak akan. Nona Shen adalah pelukis papan atas yang diakui langsung oleh ketua Mo. Mana mungkin dia memakai pelukis bayangan? Benar sekali. Jelas dia datang untuk cari gara-gara. Tuan Wang. Tolong minta maaf pada saya atas ucapan Anda tadi. Minta maaf. Wah, kenapa di sini? Ramai sekali. Tuan Mo. Wang Jinghuai memfitnah lukisan saya. Dibuat oleh pelukis bayangan. Jinghuai. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara, jangan sembarangan. Kau punya bukti. Hei, Mo, jangan senang dulu. Kalau tak ada bukti, apa aku berani bicara? Seumur hidup Wang Jinghuai tak pernah pakai akal sehat. Sekarang tiba-tiba bicara bukti. Jelas sekali dia datang untuk cari gara-gara. Sekarang juga akan kusuruh orang memanggil pelukis bayangan itu ke sini. Bukannya dia sudah diberi 1 juta agar tetap di Yangsheng. Kenapa dia bisa ada di Jinju? Dan jatuh ke tangan keluarga Wang. Sini. Semuanya lihat. Orang ini adalah Huang Shu, seorang pelukis hebat yang hidup sebagai pelukis bayangan. Pasti. Nona Shen pasti sangat akrab dengannya, kan? Tidak kenal. Baiklah.
Kalau begitu biar semuanya kenalan. Saya adalah pelukis bayangan yang disewa Nona Shen. lukisan terakhir yang dipamerkan hari ini. Di pameran ini adalah lukisan yang saya buat untuk Nona Shen. Kau bohong. Berapa banyak uang yang diberikan Wang Jinghuai padamu untuk memfitnahku? Hai, Simo tadi baru saja bilang, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Jangan buru-buru begitu. Hey Mo, bagaimana menurutmu? Kau tanya aku? Tentu saja aku berpendapat. Nona Shen itu sangat berbakat. Mana mungkin dia memakai pelukis bayangan? Saksi dan bukti sudah ada di sini. Kau masih mau membelanya? Aku tidak membelanya. Aku sangat percaya pada kemampuan Nona Shen. Dia pasti punya cara untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Ayo, siapkan peralatan melukis. Biarkan Nona Shen melukis di sini untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Baik. Minggir semua. Tuan Mo, aku? Nona Shen, kali ini menyangkut harga diriku. Kau harus berusaha sekuat tenaga. Semuanya silakan duduk. Baik, kalau begitu hari ini aku akan lihat. Apa kau Shen Qingwan benar-benar sehebat itu? Ya ampun. Kalau reputasi Shen Qingwan hancur, pasti bakal seru sekali. Kalau dia tidak bisa melukis, Itu sama saja menampar wajah tuan muda. Shen Gangke, Shen Qingwan, bahkan keluarga Shen juga akan tamat. Bukannya dia disuruh membuktikan diri. Jangan buktikan saja. Hei, Chengge. Eugene, kau pergi. Gantungkan ini di atas. Kakak, apa-apaan lagi ini? Siaran langsung global. Nona Shen, kau tidak apa-apa? Kakak. Waku-waku, lo bukannya ini Qingwan kesayanganku. Pemberhentian terakhir pameran lukisnya. Ternyata siaran langsung. Kenapa? Dia duduk di lantai. Jadi maskot. Apaan sih? Kau tidak lihat keterangan siaran langsungnya. Dia mau melukis di depan umum sebagai penutup pamerannya. Nona Shen, cepatlah melukis. Eugene, kemari. Adegan ini sudah terulang jutaan kali dalam benakku. Setiap detailnya persis seperti yang kubayangkan, sempurna tanpa salah. Shen Qingwan untuk menyambut kehancuranmu di hidup barumu. Aduh. Shen Qingwan ini sebenarnya bisa melukis tidak? Serobo sekali. Kelihatannya mustahil. Lihat saja si Wang Jinghuai itu dengan tampang sombongnya. Dia ini Memang sengaja datang untuk mempermalukan Shen Qingwan. Bisa jadi Shen Qingwan ini memang penipu. Lukisannya sudah banyak terjual, kan? Kalau begini ceritanya, Entah berapa banyak ganti rugi yang harus dia bayar. Tuan Mo, hari ini aku kurang enak badan. Bisa lain kali saja. Lain kali bagaimana? Semua orang sudah menunggu di sini. Kau mau melukis atau tidak? Aku tegaskan di sini. hari ini tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Kalau tidak, berarti cari masalah denganku Wang Jinghuai. Bukankah kau pelukis jenius? Cuma satu lukisan saja? Jangan buang waktu. Cepat lukis. Kenapa lama sekali? Shen Qingwan, jangan cepatlah melukis. Shen Qingwan, aku beri kau waktu 10 menit. Kalau kau tidak melukis, aku akan cari orang untuk menggantikanmu.
aku. Maaf. Aku tidak bisa. Shen Qingwan. Jadi begini caramu menipu perasaan kami para penggemarmu. Siap-siap saja, aku setiap hari mempromosikanmu ke teman-temanku. Dasar penipu tak tahu malu. Okeylah, hanya satu lukisanmu yang dibuat orang lain. Ternyata kau bahkan tidak tahu cara memulainya. Bagaimana bisa aku menyukai wanita murahan yang hanya bisa pencitraan sepertimu? Selesai sudah. Semuanya selesai. Semua yang kubangun dengan susah payah selama 3 tahun. Lenyap begitu saja. Berhenti! Siapa yang mengizinkanmu pergi? Sudah aku bilang, kalau kau tidak bisa melukis, aku akan cari orang untuk menggantikanmu. Sama seperti yang biasa kau lakukan. Lukis, dan perlihatkan pada semua orang. Eugene, sialan dia benar-benar bisa melukis. Masih banyak hal yang tidak kau tahu. Shen Qingwan, Kau benar-benar pantas mati. lukisanmu selama ini dilukis oleh Ajin. Enyah kau. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukulku. Aku ini nona besar keluarga. Shen dari Yang Cheng. Yang kupukul memang nona besar keluarga Shen. Kalian, keluarga Shen bukan hanya menyiksa Ajin, tapi juga mencuri lukisannya. Kalian pikir dia bodoh. Jadi bisa ditindas begitu saja. Kenapa kau begitu kejam? Kalau bukan karena kakak Ajin pasti sudah mati di tangan kalian. Ini sedang mereplika karya klasik Matahari di Malam Gulita. Sehingga ini adalah lukisan yang dipamerkan Tuan Shen seminggu sebelum beliau wafat, dibeli oleh Tuan Muda Jinzhou. Ini lukisan dengan harga jual tertinggi. Moya, aku sudah selesai melukis. Warna kuning ini lagi. Jin paling suka mencampur warna kuning ini. Jin hebat sekali.